Kita dari Zeto Accurate Consultant. Kali ini kita akan membahas tentang video mengenai perusahaan trading. Nah, selanjutnya ini kita bisa klik cetak untuk mencetak penawaran atau quotation yang kita buat. Nah, ini untuk bentuk penawaran default dari Accurate seperti ini. Ini bisa kita cetak dan dikirim ke customer sebagai bukti penawaran kita ke customer. Selanjutnya di menu penjualan, setelah kita bikin penawaran lalu customer sudah order ke kita, maka kita bisa input orderan customer tersebut di pesanan penjualan. Jadi pesanan penjualan ini kita untuk menginput data orderan yang masuk dari customer, sehingga kita bisa mengetahui orderan apa aja dari customer siapa aja. Di sini cara inputnya, kita pilih nama customernya yang order, lalu tanggal orderannya, dan jika sebelumnya kita pernah atau sudah membuat penawaran, maka di pesanan ini kita bisa ambil dari penawaran yang sudah kita buat. Tinggal kita cari nomor penawaran yang sebelumnya kita buat, maka akan muncul item atau barang yang ada di penawaran penjualan. Di sini di pesanan ini kita bisa sesuaikan untuk barang, baik itu secara kuantiti ataupun harganya, sesuai dengan kesepakatan dengan customer ataupun sesuai dengan orderan yang diorder oleh customer. Namun kali ini kita anggap itemsnya sesuai dengan yang kita tawarkan. Di pesanan penjualan ini, bingung cara pengoperasian software Accurate? Ingin tetap di rumah namun bisa training Accurate? Mau dibimbing langsung dengan konsultan profesional? Atau kamu terkendala jarak dan tempat untuk mendapatkan pelatihan? Yuk nikmati layanan Onsite Online. Buka website Zeto Konsultan, pilih layanan, klik form onsite request, lalu isi form trainingnya. Isi data perusahaan kamu dengan lengkap dan benar ya, lalu klik tombol submit. Setelah itu, tim kami akan menghubungi kamu. Gampang kan? Sekarang, kamu bisa menikmati layanan Onsite Online. Dengan Onsite Online, training Accurate bisa di mana aja. di bagian info lainnya kita bisa isi untuk nomor PO dari customernya, kita bisa isi sebagai bukti nomor PO yang kita terima dari customer. Lalu kita simpan pesanan ini. Nah, setelah pesanan kita buat, kita bisa informasikan ke bagian gudang untuk melakukan pengiriman barang sesuai yang dipesan oleh customer tersebut. Nah, untuk membuat pengiriman atau pengeluaran barang atas orderan atau atas pesanan penjualan, maka kita masuk ke bagian pengiriman pesanan. Jadi di pengiriman pesanan ini adalah menu untuk membuat surat jalan. Nah, kita di sini kita pilih nama customernya, lalu tanggal kirim. Pengiriman ini bisa kita isi sebagai informasi bahwasanya barang ini dikirim menggunakan apa. Jadi bisa diisi nama ekspedisi atau
nama mobil atau nomor polisi mobil, atau juga bisa diisi sebagai nama supir untuk sebagai informasi. Selanjutnya di sini kita ambil dari pesanan. Kita cari nomor pesanannya. Lanjut. Di pengiriman pesanan ini juga sama, kita sesuaikan barang dan juga kuantitinya sesuai yang kita kirim. Jadi misalkan ternyata kita melakukan pengirimannya secara parsial, itu kita bisa sesuaikan di pengiriman pesanan ini, entah itu secara kuantiti ataupun barangnya. Namun di contoh kali ini kita anggap barangnya dikirim full sesuai yang dipesankan di pesanan penjualan. Selanjutnya ini kita cetak untuk mencetak form surat jalan atau delivery order. Nah, ini bentuk form default dari EcoRed, default untuk surat jalannya. Kita bisa cetak di sini sebagai bukti surat jalan kita. Nah, saat menginput pengiriman barang di sini secara stok di data inventory kita itu sudah otomatis berkurang. Dan selanjutnya untuk setelah membuat pengiriman atau surat jalan, berarti kita membuat invoice atau tagihan ke customer. Nah, yaitu kita masuk ke bagian faktur penjualan. Di faktur penjualan di sini juga sama caranya, kita input data customer yang terlebih dahulu, kita pilih, lalu tanggal invoice-nya, lalu kita klik ambil dari pengiriman karena sebelumnya kita sudah membuat pengiriman. Tinggal kita cari nomor surat jalannya atau nomor DO-nya di sini, maka otomatis akan keluar items yang ada di surat jalan tadi. Oke, sudah sesuai, kita make sure lagi atau sesuaikan lagi harganya sudah sesuai atau belum. Lalu di bagian info lainnya di sini kita bisa tambahkan informasi seperti syarat pembayarannya dan lainnya. Lalu selanjutnya kita bisa klik cetak. Dan maka inilah hasil cetakan invoice atau faktur penjualan default secara EcoRed-nya. Saat input faktur penjualan ini, maka secara jurnalnya sudah terbentuk piutang, juga penjualan, dan juga terbentuk HPP. Selanjutnya, ketika kita menerima pembayaran atau terima uang dari customer, maka kita masih di menu penjualan. Di sini ada penerimaan penjualan. Di penerimaan penjualan ini berfungsi untuk menginput transaksi penerimaan uang dari customer. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Onsite Online, di mana Onsite Online adalah jasa implementasi EcoRed yang dilakukan secara online. Jadi dimanapun Anda berada, Anda akan tetap mendapatkan layanan terbaik dari kami. Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan kontak nomor yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Nah,
Oke, jadi penerimaan penjualan ini untuk menginput transaksi penerimaan uang dari customer. Nah, di sini kita pilih nama customernya. Lalu kita pilih banknya, uangnya masuk ke bank kita yang mana atau ke kas, kita pilih di sini. Dan selanjutnya kita pilih nomor invoice. Lalu kita klik lanjut dan klik hitung nilai pembayaran. Kita simpan, maka secara jurnalnya uang sudah masuk ke bank atau kas kita dan juga piutangnya sudah berkurang. Dari contoh transaksi tersebut kita bisa melihat data mutasi stok barang kita. Kita bisa lihat itu dari laporan ataupun di master data barang. Jadi kita lihat di data laporannya, di laporan persediaan. Kita lihat secara kartu stok persediaan kita. Kita pilih barangnya. Oke, tampilkan. Nah, ini maka akan terlihat mutasi keluar masuk barang tersebut. Nah, jadi kita bisa melihat mutasinya masuk dari mana, dari supplier apa, lalu kita kirim atau keluar ke customer siapa di sini, dan juga kelihatan kuantitas terakhir kita atau stok kita atas barang tersebut ini berapa. Di sini kita bisa ketahuan dan juga mengetahui stok kita, stok barang kita. Dan tentunya dari contoh transaksi pembelian dan penjualan tadi itu juga kita langsung terbentuk secara laporan laba ruginya. Kita bisa melihat di sini untuk mengetahui berapa laba atau omset kita. Kita buka dari laporan keuangan, lalu kita klik laba rugi kita tampilkan. Nah, dari sini sudah terbentuk laba ruginya, pendapatan kita berapa atau penjualan kita berapa. Di sini HPP-nya juga langsung terbentuk dan langsung terlihat berapa laba bersih kita. Juga kalau kita melihat secara keseluruhan stok barang kita, itu bisa juga di master data barang di sini, di persediaan barang dan jasa. Kita buka listnya. Jadi di sini terlihat stok akhir barang kita ada berapa, sudah langsung terlihat. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai perusahaan trading, untuk mengetahui secara kontrol stok kita, baik to baik masuk dan juga keluar stok kita. Jadi sudah ketahuan bahkan sampai ke laporan keuangan, laporan laba ruginya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan jika video ini bermanfaat, silakan share dan juga like serta subscribe video dan channel YouTube kita. Dan jika ada pertanyaan ataupun saran mengenai tutorial yang ingin dibahas, silakan komen di bawah ini. Dan juga terakhir, tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan. Stay safe buat kita semua. Sampai jumpa di video